dikenal dengan Sadat. Di Umarah itu ada keluarga. Jadi istri yang pertama itu putri dari yang punya kitab Iqadul Himam fi Syarhil Hikam, kitab tentang syarah hikam. Jadi ceritanya Imam Muhammad bin Siddiq itu punya anak dari istri pertama jumlahnya 5, punya anak dari istri kedua jumlahnya berapa? 2, jadi 7. Ketujuh anaknya itu semuanya ahli ilmu dan menjadi ulama besar dan ahli hadis, hampir semuanya ahli hadis. Putra terbesarnya namanya Imam Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Umari. Nomor 2 Imam Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Umari Al-Hasani. Disebut Al-Hasani karena beliau itu keturunan Imam Al-Idris Akbar, putra dari Abdullah Al-Kamil, dari Al-Hasan, dari putranya Hasan, Sayyidina Hasan, putranya Sayyidina Ali, dari cucu baginda Rasulullah Muhammad SAW, dari jalur Imam Hasan bin Ali, Al-Hasan Al-Hasani. Putra pertama dari Habaib. Putra pertama namanya Imam Ahmad, putra kedua namanya Abdullah, ketiga namanya Muhammad Zamzami, ada putranya nama lagi namanya Abdul Aziz, terus ada Abdul Hai, terus ada Hasan, ada Murtado. Said Murtado, Said Hasan. Jadi putranya yang bernama Abdul Aziz ini, beliau punya kitab namanya Arba'in Aziziyah. Insya Allah kalau ada kesempatan kita akan mengkajinya. Jadi hadis, 40 hadis karyanya Imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Siddiq Al-Umari tentang mukjizat-mukjizat Nabi, tentang kondisi akhir zaman. Insya Allah kalau ada kesempatan kita akan kaji setelah habis asar, insya Allah. Jadi Imam Abdul Aziz punya putra namanya Abdul Mun'im. Said Abdul Mun'im itu bercerita, jadi kenapa putra-putranya Imam Muhammad bin Siddiq Al-Umari kok jadi ulama semua, ulama besar semua, dan ahli hadis semua. Tidak ada ahli hadis hampir di seluruh dunia untuk saat ini, kecuali hampir kesemuanya itu punya sanad di keluarga Al-Umari. Bahkan Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Mekah itu di antara sanad hadisnya itu dari keluarga Umar, jadi dari keluarga Umar. Jadi hampir semua ulama baik Mesir, Saudi, Yaman maupun yang lainnya yang ahli hadis itu punya sanad dari keluarga Al-Umari. Jadi Abdul Mun'im ini, Said Abdul Mun'im putrani Said Abdul Aziz bin Muhammad As-Siddiq Al-Umari bercerita, termasuk rahasia Muhammad bin Siddiq Al-Umari punya putra-putra alim itu karena beliau didikannya luar biasa. Selalu mendoakan yang terbaik untuk putranya dan selalu memanggil dengan panggilan yang kira-kira panggilan itu ulama besar yang bisa ditabaruki, jadi bisa diambil berkahnya. Satu contoh misalnya putra terbesarnya namanya Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Umari. Ini ahli hadis ulama besar. Jadi ketika masih kecil itu diajak haji. Ketika minum Zam-Zam, diminumi Zam-Zam, itu ayahnya Sayyidul Habib Muhammad bin Siddiq Al-Umari doanya gini, Allahumma ij'alhu suyuti zamani, atau asli, ya Allah jadikan anakku ini besok seperti Imam Suyuti pada zamannya. Jadi Imam Suyuti itu ulama
ulama besar yang menguasai hampir semua bidang ilmu. Hampir semua bidang ilmu. Bahkan Imam Suyuti dalam biografinya sendiri mengatakan hampir semua bidang ilmu yang saya kuasai saya melebihi guru saya, kecuali fikih. Jadi Imam Suyuti mengatakan sampai beliau bahkan mengatakan dirinya sebagai mujtahid mutlak meskipun mendapat banyak pertentangan dari ulama-ulama yang lain. Jadi doa orang tua kepada anak itu seperti doa Nabi kepada umatnya. Maka orang tua mendoakan sebaik mungkin kepada putranya seperti doanya siapa ini? Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Umari kepada Sayyid Ahmad. Yang akhirnya Sayyid Ahmad menjadi ulama besar ahli hadis, termasuk muhaddisnya orang-orang Maroko, ulama-ulama Maroko itu Sayyid Ahmad bin Siddiq. Contoh lagi misalkan yang ngarang kitab yang akan kita kaji yaitu kitab Tamamul Minat bi Bayanil Fisal Al-Mujibah lil Jannah, yaitu Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Umari. Jadi ketika kecil sudah hafal Quran, kemudian tumbuh besar sudah menghafal banyak matan-matan kitab-kitab, kemudian suruh kuliah di Qurawiyin, Universitas Qurawiyin. Kemudian setelah selesai, ayahnya mengatakan begini kepada putranya, anakku uhibbu an tadhhab ilal azhar aliman. Aku ingin kamu pergi ke Al-Azhar Kairo sebagai orang yang alim. Uhibbu an tadhhab ilal azhar aliman yahtaju ilaika ulama Misr. Sebagai orang alim yang dibutuhkan ilmunya oleh ulama-ulama Mesir. Artinya doanya Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Umari pada putranya itu sama dengan engkau akan menjadi ulamanya orang ulamanya ulama Mesir. Ulamanya ulama Mesir. Jadi saya ingin kau pergi ke Mesir sebagai orang alim yang dibutuhkan oleh ulama-ulama Mesir. Masya Allah. Ternyata betul di Imam Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Umari itu banyak murid-muridnya yang menjadi ulama-ulama Mesir seperti sekarang yang masyhur yaitu Syekh Ali Jum'ah dan lain sebagainya. Dan masih banyak yang lainnya, kisah-kisah tentang putra-putra dari Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Umari. Artinya dari peristiwa kisah tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk memiliki putra-putra yang sholih, putra-putra yang alim, selain orang tuanya juga harus alim, putranya sholih, juga doa dan optimisme orang tua kepada karena doa orang tua kepada anak itu laksana doanya Nabi kepada umatnya, artinya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu yang setinggi mungkin dan bahkan seperti mustahil. Jadi orang itu kadang-kadang perlu realistis, tapi juga doanya itu harus setinggi lah. Contoh misal doanya Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim membawa putranya dan istrinya Sayyidah Hajar dan putranya siapa? Nabi Ismail. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Jadi doanya Nabi Ibrahim itu ketika diperintah oleh Allah untuk membawa istri dan putranya, kemudian diletakkan di sisi Ka'bah. Doanya Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim orang yang sangat realistis. Ya Allah, aku tempatkan ini askan tumin dzurriyyati. Aku tempatkan sebagian dzurriyyahku. Karena putranya Nabi Ibrahim dua, Ismail dan Nabi Ishak.
sebagian dari zuriatku biwadin, di lembah ghairi zar'in, yang tidak ada apa? Tanduran di ghairi zar'in inda baitikal haram, di samping baitmu, rumahmu yang mulia. Jadi realistis, Nabi Ibrahim melihat bahwa Makkah saat itu adalah lembah yang tandus, tidak bisa tumbuh berbagai macam tumbuhan. Tapi doanya Nabi Ibrahim luar biasa. Doanya Nabi Ibrahim dalam ayat lain mengatakan warzuq ahlahu minat thamarat, warzuq ahlahu minat thamarat. Ya Allah, berilah rizki kepada penduduknya ahlahu minat thamarat, dari berbagai macam buah-buahan. Nabi Ibrahim realistis bahwa Mekah itu wadin ghairi zar'in, lembah tandus, tidak ada tanaman. Tapi doanya luar biasa. Doanya adalah setinggi langit, bahkan sesuatu yang kira-kira mustahil. Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah terhadap segala sesuatu. Maka berdoalah sehebat mungkin, setinggi mungkin. Bahkan orang-orang mengatakan doa kamu mustahil diijabahi oleh Allah, tapi kita harus yakin bahwa Allah pasti mampu dan Allah pasti mengijabahi doa kita. Nabi Ibrahim buktinya sekarang orang Mekah dikaruniai oleh Allah berbagai macam buah, bagian daripada doa Nabi Ibrahim. Warzuq alahu. Kalau orang hanya realistis saja, tidak meyakini keagungan Tuhan dan kekuasaan Tuhan, kekuasaan Allah, tidak mungkin berdoa warzuq ahlahu minat thamarat ketika tahu bahwa yang dihuni itu adalah lembah yang tandus. Maka kita jangan pernah mengecilkan kuasa Allah, selalu berdoa untuk anak kita, untuk murid kita, untuk kerabat kita, saudara kita, sebaik mungkin dan setinggi mungkin. Sebaik mungkin, setinggi mungkin. Seperti doanya Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Humari kepada putra-putranya, sehingga 7 putranya semuanya ulama besar semua dan ahli hadis semua. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-Rahmani kang welas asing dalam dunia lan akhirat, Ar-Rahim kang welas asing dalam akhirat juga. Alhamdulillah segala puji kulillahi kagungane Allah Al-Barri, zat kang paling bagusan, kang bagus. Ar-Rahim, zat kang welas asih. Al-Ghafuri, zat kang akeh paring ngapura. Al-Halim, zat kang Al-Halim itu maknanya haris itu zat kang ngapura. Alladzi la ya'jal bil uqubah wal intiqam wa la yahbas an amahu an ibadihi li ajlihi. Jadi Al-Halim itu zat yang tidak tergesa-gesa menyiksa hambanya karena dosa-dosa hamba, dan zat yang tidak memutus nikmatnya kepada hambanya yang berdosa. Itu namanya Al-Halim. Jadi kalau kita mendapati orang-orang di sekitar kita yang banyak dosa, yang selalu meninggalkan perintah-perintah Allah, tapi Allah tetap memberi kesempatan, Allah tetap memberi nikmat, Allah tetap memberi karunia, itu Allah sedang mewujudkan zatnya sebagai Al-Halim. Al-Halim yang tidak tergesa-gesa menyiksa hambanya karena dosa-dosa mereka, dan tidak menahan rezekinya kepada mereka. Itu namanya Al-Halim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi kang yad'u kang ngajak sapa Allah ila daris salami maring swarga daris salam.
yad'u ilal jannati wal maghfirah. Wa yahdi lan nuduhake sapa Allah, paring hidayah sapa Allah man ing wong yasya'u kang ngersakake sapa Allah. Paring hidayah ila siratin maring dalan mustaqimin kang jejeg agama Islam. Allah memberi karunia hidayah kepada hamba yang dikehendaki olehnya. Jadi hidayah Allah itu kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmatul Islam. Nikmat Islam, nikmat bisa mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan sebagai pencipta. Tapi nikmat terbesar itu nikmatul uzma itu apa? Islam. Kalau tamamul nikmat, kesempurnaan nikmat itu adalah al-mautu ala dinil Islam. Mati dalam keadaan apa? Islam. Mati dalam keadaan Islam. Maka termasuk Quran Nabi Yusuf, tawaffana muslimin wa alhiqna bis-shalihin. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan Islam muslim wa alhiqna bis-shalihin. Dan kumpulkan kami dengan orang-orang susulkan kami dengan orang-orang yang wassalatu lan utai sholawat wassalamu lan salam iku ala sayyidina muga tetep ing atase bendera kita Muhammadin ya Muhammad an-nabi kang dari nabi al-karim kang mulya kang lumat sahibil khuluqi kang duweni akhlak al-azim kang khuluq jamae akhlak innaka la'ala wa inna khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berakhlak yang la'ala khuluqin itu pujian Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahibil khuluqil azim. Ad-da'i kang ngajak ila fi'lil khairati maring agawe pira-pira kebagusan. Nabi itu ad-da'i ila fi'lil khairat, mengajak untuk melakukan kebaikan. Tidak ada kebaikan di dunia ini kecuali semua wasilah perantaranya adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk nikmat besar umat ini adalah diutusnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lil fauzi karena bejo libi jannatin na'imi kelan bira-bira swarga. Wa radhiyallahu muga-muga paring ridho sapa Allah an alihi saking keluargane Sayyidina Muhammad wa ashabi lan bira-bira sahabate Sayyidina Muhammad. Wa man lan wong salaka kang ngambah sapa man nah jahum ing tuladhane alihi wa sahbihi al-qawimi kang amma ba'du ana pening dalam sause basmalah hamdalah sholawat lan muqaddimah Imam Abdullah bin Muhammad bin Siddiq al-Umar. Dalam muqaddimah itu sudah menjelaskan hampir inti dari kitab ini. Jadi Allah itu yang mengajak wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati. Jadi Allah mengajak kepada surga dan ampunan. Jadi kitab ini namanya Tamamul Minnah, sempurnanya anugerah. Bibayanil khisal, menjelaskan perilaku-perilaku al-mujibah lil jannah yang menyebabkan masuk surga. Jadi intinya kitab ini akan menjelaskan tentang perilaku-perilaku apa saja yang bisa menyebabkan masuk surga. Ini sudah di
awali dari mukadimah bahwa Allah mengajak kepada apa? Surga. Dan tadi sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Nabi ya, yang memiliki akhlak yang agung, yang mengajak kepada apa? Perilaku semua kebaikan. Karena setiap kebaikan itu pasti ujungnya loh surga. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad rawaina mongko teman-teman riwayatan kita fi Sahihil Bukhari ing dalam Sahih Al-Bukhari an Abdullah bin Amr bin Al-As saking Abdullah bin Amr bin Al-As an Nabi saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Nabi arba'una khoslatan a'lahunna manihatul anzi ma min amilin ya'malu bi khoslah minha roja'a thawabiha wa tasdiq maw'idiha illa adkhalahullahu bihal jannah. Arba'una utai 40 apane khoslatan tingkah perilaku, khoslah tingkah atau perilaku akhlak. Iku a'lahunna utawi paling dhuwure arba'una iku manihatul anzi. Manihatul anzi ini manihatul anzi. Manihah itu sama dengan kata minhah, pemberian. Al anzi itu jadi domba betina. Jadi manihatul anzi itu maknanya apa? Meminjamkan domba betina untuk diambil, diperas susunya. Jadi diperas susunya sampai secukupnya, sampai selesainya secukupnya, sehari, 2 hari, 3 hari. Nanti kalau sudah selesai, kalau sudah merasa cukup yang dipinjami, maka domba betina dikembalikan. Jadi yang dikasihkan bukan dombanya, tapi yang dikasihkan apa? Susu perahan domba. Jadi manihatul anzi itu maknanya paring susu domba betina. Ma min amilin ora ana utawi wong kang ngamal tong lakoni. Ya malu kang nglakoni sapa amil bi khoslatin kalawan tingkah min hasanin arba'un kare amal roja athawabiha krono arep ganjarane khoslah wa tasdiqa mau'udiha lan benerake kang dijanjekake khoslah illa adkhala kejaba nglebokake hu ing amil sapa Allah biha kelawan khoslah al jannata ing surga. Jadi kitab ini dikarang oleh beliau Imam Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Umari berangkat dari hadis ini. Jadi hadis diriwayatkan oleh sahabat namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini Nabi Muhammad SAW bersabda 40 khoslah. Khoslah itu biasanya dimaknani utawi iki iku niku maknane makna begone niku tingkah. Tapi khoslah makna kalau namanya makna Arabnya itu khuluqun fil insan yakunu fadilah aw radilah. Perilaku. Jadi perilaku seseorang, baik yang terpuji maupun yang tercela. Tapi yang dimaksud di sini adalah perilaku terpuji. Ada 40 perilaku terpuji. Kata Nabi ini arba'una khos, ada 40 perilaku terpuji. Yang dimaksud ini terpuji a'lahuna yang paling tinggi. Coba bayangkan. Jadi nanti bagaimana mudahnya masuk surga. Jadi orang Islam itu sangat-sangat mudah masuk surga. Karena Nabi mengatakan ada 40 perilaku
40 khoslah. Yang paling tinggi itu adalah manihatu anjil. Ingat-ingat. Yang paling tinggi apa? Manihatu anjil. Meminjamkan domba betina untuk diperah susunya secukupnya. Ini paling tinggi. Paling tinggi. Jadi yang di bawahnya yang 39 itu adalah kebaikan-kebaikan yang tidak sesulit itu. Kebaikan yang tidak sesulit itu. Jadi mudahnya orang Islam masuk surga. Kata Nabi, "Ma min 'amilin ya'malu bi khoslahina." Tidaklah seseorang melakukan salah satu perilaku dari 40 itu illa adkhalahullahu bihal jannah, kecuali masuk surga, dimasukkan oleh Allah ke surga. Syaratnya 2. Apa itu? Mengamalkannya 1, roja athawabiha, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ikhlas, tidak pamrih, dan tidak ingin mendapat pujian dari sesama makhluk. Atau kalau dalam bahasa hadis tentang Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Jadi ihtisab itu hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, mengamalkannya sebagaimana sabda Nabi, tasdiqa mau'udiha. Jadi membenarkan yang dijanjikan oleh Allah atas perilaku itu. Jadi iman, mengimani bahwa itu perintah Allah dan yang dijanjikan oleh Allah pasti benar. Wa kana wa'dullahi maf'ula. Apa yang dijanjikan oleh Allah pasti terlaksana. Jadi harus imanan wahtisaban, mengimani dan ikhlas melaksanakan hanya mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, maka akan masuk surga. Insyaallah. Sangat mudah. 40 khoslah yang paling berat, paling tinggi, paling sulit. Meminjamkan domba betina untuk diperah susunya. Setelah selesai dikembalikan jadi utuh. Yang diambil hanya apa? Susunya. Berarti yang di bawahnya yang 39 itu lebih mudah daripada khoslah ini, dari akhlak, perilaku. Nah, kitab ini nanti akan menjelaskan tentang apa saja 40 yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang apabila dilaksanakan dengan iman dan wahtisaban, maka Allah akan memasukkan orang yang mengamalkannya kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ngendika sapa Hasan bin Atiyah, Hasan bin Atiyah. Fa'adatna nuli ngitung sapa kita mak ing perkara dunamani hatil anji kang sak ngisore mani hatil anji. Ini istilah maknanya tadi. Dunamani hatil anji kang sak ngisore mani hatil anji. Bayane mah rupane. Kita hitung sebagaimana sabda Nabi katanya ada 40, yang 39 itu di bawah, kesulitannya di bawah mani hatil anji. Di antaranya min raddi salam, saking jawabi salam. Gampang. Kebaikan itu di antaranya apa? Menjawab salam. Jadi ono wong assalamualaikum sampean jawab waalaikumsalam, itu termasuk khoslah. Apabila dilaksanakan dengan iman dan wahtisaban, maka bisa masuk surga. Wa tasmitil atisi, lan ndongaake wong sing waing. Ana wong waing, alhamdulillah, kita kemudian mendoakan yarhamu Allah. Tasmitul atis ini juga khoslah. Apabila dilaksanakan berdasarkan hadis Nabi, iman dan wahtisaban, maka nanti akan masuk surga. Jadi ulama dulu itu begitu mendengar hadis langsung dicari hadis-hadis yang lainnya yang membenarkan sabda Nabi. Ada 40 langsung dicari. Yang di bawah manihatul anzi itu apa saja? Imam Hasan, roti salam itu sulit atau enggak? Enggak sulit. Assalamualaikum sampai jawab waalaikumsalam. Sulit mana dengan meminjamkan domba betina? Sulit meminjamkan domba betina. Meminjamkan domba betina ada yang hilang, ada yang berkurang. Rupanya apa? Susu perahan.
Tapi kalau waalaikumsalam, apa yang hilang dari kita? Tidak ada. Paling butuh energi sangat-sangat sedikit untuk menjawab salam. Tasmitul atis, apa yang berkurang? Tidak ada. Kecuali energi yang terbuang sedikit hanya untuk mendoakan orang yang bersih. Wa imatatil adza lan nyingkrehake kang larani anitoriki saking dalan. Jadi apa-apa saja yang kira-kira membahayakan di jalan raya bagi orang yang pengguna jalan, kemudian kita singkirkan, kita letakkan di pinggir, kita letakkan di tempat yang tidak membahayakan, itu termasuk khoslah, perilaku apabila dilaksanakan imanan wahtisabat kemudian menjadi habit, kebiasaan, maka bisa masuk surga. Jadi kita jalan, kemudian di pinggir jalan atau di tengah jalan, misalkan ada kulit pisang, bisa membahayakan pengguna jalan, terpeleset, kemudian kita ambil, kita letakkan di pinggir atau kita letakkan di tempat sampah. Perilaku seperti ini apabila menjadi kebiasaan dilakukan kemudian imanan wahtisaban bisa menjadi penyebab Allah memasukkan kita ke dalam surga Allah. Jadi orang Islam itu masuk surga mudah. Orang Islam itu hadisnya ada semua. Tasmidul atis ada hadisnya. Raddi salam menjawab salam ada hadisnya. Imatatil adza anit thariq juga ada hadisnya. Jadi ketika Nabi mengatakan 40 khoslah, ada 40 perilaku, yang paling berat adalah manihatul anzi. Selebihnya tidak disebutkan oleh Nabi. Selebihnya tidak disebutkan oleh Nabi. Oleh karenanya ulama kemudian mencari-cari sabda-sabda Nabi, kira-kira hal-hal sepele, tapi apabila dilakukan dengan ikhlas, iman dan wahtisaban bisa memasukkan kita ke surga. Maka Imam Hasan mengatakan roti salam ada, tasmidul atis bisa, imatatil adza wa nahwihi lan sepadane napa imatatil adza. Famas tapakna mongko ora mampu sapa kita annabluha ing ento tekan sapa kita khamsa asyarata ing 15. Tadi kata Imam Hasan bin Atiyah, ini perawi hadis dalam sanad hadis Bukhari itu mengatakan kita hitung, kita cek, kita teliti hadis-hadis tentang perilaku-perilaku remeh yang bisa perilaku-perilaku sederhana, perilaku-perilaku sederhana yang bisa menyebabkan masuk surga. Kita cek ternyata tidak sampai 15, tidak sampai 15. Berarti tidak mungkin Nabi keliru, itu tidak mungkin karena Nabi mengatakan 40. Karena Nabi mengatakan 40. Dicek oleh Imam Hasan sebagai perawinya di hadis-hadis yang lain, katanya kita teliti tidak sampai 15. Sehingga kalau dalam Sahih Muslim hadis ini kemudian dijelaskan panjang lebar oleh Imam Muslim. Jadi tidak mungkin Nabi salah, pasti ada. Kuntul matur sapa ingsun. Ini Shahihul Kitab muallif Imam Abdullah Al-Umari. La syakka ora ono mamang iku mujud annaha setuhune arba'una khoslah iku mawjudatun mawjud. Pasti ada. 40 itu pasti ada karena disabdakan oleh Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi itu tidak pernah berujar berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Yang disampaikan Nabi semuanya adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wahyu tidak mungkin salah. Maka Imam Abdullah Al-Umari mengatakan la syakka annaha mawjudah, seakan-akan bantahan terhadap komentarnya siapa? Imam Hasan bin Atiyah. Lakin yahtaju, tetapi butuh apa jam'uha ngumpulake arba'una khoslah ila tatabbu'il ahadithi maring niti-niti biro-biro hadis almarwiyati kang diriwayatake fi abwabin ing dalam biro-biro bab
muta'addidatin kang kewilangan macam-macam banyak min anwa'it ta'ati saking pira-pira wernane pira-pira taat al mukhtalifati kang werna-werna gitu-gitu. La syakka annaha maujudah, pasti ada, hanya saja untuk memastikan keberadaannya butuh tatabbu'ul ahadits. Jadi butuh meneliti hadis yang diriwayatkan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW tentang apa? Macam-macam beragam tak. Ini nek buatan ahli hadis, buatan ulama ora kober. Ini ora kober waktune napa? Waktunya seakan-akan tidak cukup menurut saya. Maka disinilah kita disuguhkan sebuah kitab yang mengulas tentang arba'una khoslah, 40 perilaku berdasarkan penelitiannya Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Umari terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang perilaku-perilaku sederhana yang bisa memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Walamma lam aro lan semangsane ora ningali sapa ingsun ahadan ing salah siji wong min syurrahil Bukhari saking pira-pira wong kang nyarai Sahih Bukhari. Ketika saya melihat para penyarah Sahih Bukhari, Ibnu Hajar dan yang lain sebagainya, walamma lam ara ahadan min Sahih Bukhari ta'arradu kang nandhangi sapa ahad dibayaniha maring jelasake arba'una khoslah arab tu mongko ngarepake sapa ingsun bihaulillahi kelawan dayane Allah taala halim Allah ngarepake sapa ingsun an ubayina ing yen jelasake sapa ingsun ha ing arba'una khoslah fi hadzal juz'i ing dalam ikilah juz bagian kitab alladzi ya hadzal juz sama itu kang jenengi sapa ingsun buking alladzi tak jenengi tamamal minnati bibayanil khisalil mujibatil jannah ing tamamal minnah bibayanil khisalil mujibatil jannah tamamal minnah sempurnane anugerah bibayanil khisali kelawan jelasake pira-pira khoslah niku napa khuluqun bil insan yakunu fadilah wa fadilah. Perilaku manusia baik yang terpuji maupun tercela. Tapi yang dimaksud di sini adalah perilaku yang terpuji. Jadi menjelaskan tentang perilaku al-mujibati kang ngajibake atau nyebabake lil jannati maring swarga. Jadi kita ingin menjelaskan tentang khoslah-khoslah yang menyebabkan apabila dilakukan Allah memasukkan pelakunya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wa minallahi lan saking Allah as'alu nyuwun sapa ingsun al-inayata ing pertolongan. Atau perhatian. Wa taufiq lan taufik. Wal hidayata lan hidayah, al-inayata ing inayah. Pertolongan itu ma'unah inayah. Wa taufiq lan taufik wal hidayata lan hidayah ila aqwami thariqin maring luwih jejeke dalan. Dan hanya dari Allah kami memohon inayah, taufik dan hidayah. Inayah itu selalu diperhatikan oleh Allah sehingga selalu melakukan kebaikan. Inayah. Taufik itu khalqu qudratit ta'ah. Taufik itu khalqu qudratit ta'ah. Jadi kita bisa melakukan ketaatan itu semua sumbernya Gusti Allah. Orang itu kalau solih, orang itu kalau baik, setiap perilaku kebaikannya dia selalu syuhudul minah. Syuhudul minah itu hanya meyakini bahwa kebaikannya semuanya
Semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Semua yang menggerakkan dia untuk melakukan kebaikan itu Allah. Itu namanya syuhudul minnah, at-tabarri minal haul wal quwwah. Jadi tidak bangga diri ujub. Kalau orang yang tidak soleh itu ujub. Ketika melakukan kebaikan apapun bentuknya, itu selalu melihat bahwa di sanalah ada proses yang keluar dari dirinya sendiri. Dia lupa bahwa segala sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kebalikannya syuhudul minnah itu namanya apa? Ujub. Jadi paling penting itu taufik. Jadi kita bisa ngaji seperti ini karena taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melakukan sholat tarawih karena taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa silaturahim karena taufik Allah. Kita bisa tadarus Al-Quran karena taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kita, bukan karena kita orang baik, bukan karena ini, tapi semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya taufik yang menggerakkan. Wal hidayah dan tunjuk ilah. Jadi pada malam hari ini kita cukupkan sekian. Intinya bahwa kitab ini menjelaskan tentang perilaku sederhana, bukan remeh. Bukan remeh, karena kita tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kebaikan sesederhana apapun tetaplah kebaikan. Kebaikan sesederhana apapun tetaplah kebaikan, dan apabila dilakukan tadi syaratnya apa? Roja atawa biha wa tasdiqan mau'udiha. Jadi hanya mengharap pahala Allah, atau ihtisab, tasdiq, mau'udiha, iman, meyakini, mengimani janji-janji Allah atas perilaku kebaikan itu, insyaallah illa adkhalahullahu biha al-jannah, kecuali pasti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah bifadlihi wa rahmatihi, atas fadl dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang paling sulit dari 40 ini apa? Manihatu anjing. Manihatu anjing itu apa tadi? Meminjamkan domba betina untuk diperah susunya, kalau sudah selesai dikembang, paling sulit. Di atas itu masih banyak kebaikan yang lebih sulit dari itu. Banyak kebaikan yang termasuk jihad fisabilillah paling sulit. Tapi ini yang 40 perilaku sederhana yang paling sulit manihatu anjing. Di bawahnya ada 39 lebih mudah lagi. Jadi kalau orang Islam itu masuk surga sangat mudah, karena kebaikan-kebaikan itu banyak yang sangat-sangat sederhana tapi bisa menyebabkan masuk. Sehingga Nabi pernah menyatakan al-khairu katsirun wa qalilun fa'il. Kebaikan itu banyak, tapi yang mau melakukan itu sedikit. Kebaikan itu banyak, yang mau melakukan. Contoh sederhananya apa? Ada teman kita bersih, kemudian kita apa? Mendoakan tasmid. Apa? Tasmid, mendoakan. Gimana doanya? Ya Allah, apalagi musim COVID-19. Musim COVID-19 itu ada orang batuk sama apa? Sama bersin, itu tidak didoakan, malah apa? Ditatap dengan sinis, kemudian suudzon dan apa? Malah didoakan jelek. Malah didoakan apa? Jelek, Masya Allah. Padahal tasmidul artis itu hal yang sangat sederhana yang bisa memasukkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja, semoga bermanfaat. Kita akhiri, wallahu a'lam. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah tawsil li kulli
suhbah wal muslimina ajma' amin ya rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna il mustafa rasuli nahda bi kulli suli shalla wa sallam rabbi alaihi atal haddi wa alihi wa sahbihi adada tashis suhbi walhamdulillah